Gosudanan Sharing. Ketemu lagi di Gosudanan Sharing hari ini. Hari ini aku mau sharing firman Tuhan tentang siapa boleh menyerah jangan. Diambil dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Teman-teman semua, mungkin untuk yang ngerasa di zaman sekarang ini, pasti kita sebagai anak-anak mudanya Tuhan dituntut, yang bekerja dituntut cepat, dituntut mandiri. Begitu juga yang sekolah harus cepat menangkap pelajaran, harus membuat tugas secara mandiri gitu ya, menentukan arah hidup kemana. Dan mungkin ada kekhawatiran di antara kita juga yang takut salah pilih jurusan, salah pilih universitas, salah pilih pekerjaan, atau bahkan pasangan hidup. Dan juga setiap kita pasti pernah merasakan yang namanya kelelahan secara fisik, mental, maupun secara rohani. Banyak yang diam-diam berkata di dalam hatinya, aku capek, tapi boleh gak sih aku berhenti? Teman-teman semua, beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu bahwa lelah itu manusiawi kok, tapi solusinya itu bukan menyerah. Tuhan itu gak pernah marah saat kita ngerasa capek, saat kita merasa lelah. Tapi yang Tuhan pengen itu, yang Tuhan rindukan itu, saat kita lagi capek, kita lelah, yang Tuhan rindu itu kita datang kepadanya, bukannya ngejauh. Terkadang saat kita capek atau lelah, malah kita ngejauh dari Tuhan gitu ya. Banyak anak muda yang kelihatannya kuat, dari luarnya terlihat kuat, tetapi sebenarnya di dalamnya kosong, rapuh. Terus banyak anak muda mungkin yang memaksa kuat. Dia udah berjalan sendiri, berusaha berjalan sendiri, tapi sebenarnya dia itu udah gak kuat lagi, udah kehabisan tenaga. Kita baca di satu ayat di Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Apakah kita akhir-akhir ini datang kepada Tuhan di saat kita ngerasa capek, kita ngerasa lelah, atau mungkin kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri? Itu yang harus jadi evaluasi untuk setiap kita, teman-teman semua. Untuk yang poin yang kedua adalah Tuhan peduli prosesnya, bukan hasilnya. Mungkin kita memandang IPK yang bagus, jabatan yang bagus, gaji yang besar, pencapaian yang luar biasa, berprestasi gitu ya. Tapi semua itu bukan dilihat Tuhan seperti itu. Yang dilihat Tuhan adalah kesetiaan kita, kejujuran kita, hati kita yang mau belajar, dan juga proses pembentukan karakter setiap kita. Kita baca di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tapi teman-teman semua, segala usaha-usaha kita yang sekarang kita lakukan, jika kita melakukannya untuk Tuhan, itu tidak akan menjadi beban untuk setiap kita, teman-teman semua. Jadi lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk pujian manusia, bukan untuk atasan kita, bukan untuk orang tua kita, tapi untuk Tuhan. Dan teman-teman semua, gagal di matanya manusia itu berbeda dengan gagalnya di mata Tuhan. Jadi jangan pernah takut, teman-teman. Poin yang ketiga adalah menunggu Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mungkin kita ngerasa doa kita lama dijawab, usaha kita belum terlihat hasilnya, hidup kita sepertinya stagnan berjalan di tempat. Tetapi percayalah, Tuhan itu sedang bekerja. Tuhan itu bukan terlambat, tetapi datang tepat waktu. Di Yesaya 40 ayat 31 berkata seperti ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menunggu bersama Tuhan adalah proses penguatan bagi setiap kita, bukan sebuah hukuman. Teman-teman semua, tetaplah jujur, tetaplah setia, tetaplah berdoa, dan tetaplah merendah hati dalam menunggu hasilnya yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan mencari setiap anak-anak muda yang tidak pernah lelah, tetapi yang mau datang kepadanya di saat dirinya lelah. Ingat teman-teman semua, hidup ini bukan perlombaan siapa cepat, tapi hidup ini adalah perjalanan sebuah iman di mana yang harus kita jaga, iman yang setia kepada Tuhan. Di Amsal 3 ayat 5-6 berkata seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
teman-teman semua. Tuhan tahu segala bebanmu, di sekolahmu, di pekerjaanmu, kekhawatiranmu tentang masa depan. Tapi yuk kita mau belajar untuk bersandar kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan kita sendiri, dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melangkah dengan setia di jalannya Tuhan. Sampai jumpa lagi teman-teman semua di Go Student Online Sharing berikutnya. God bless you.